ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Riyadhul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana hingga detik saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, dan di antara kenikmatan terbesar yang masih Allah jaga pada kita saat ini yaitu nikmat manisnya ketaatan dan nikmat manisnya keimanan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah diberikan nikmat ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, tatkala kita telah diperkenankan oleh Allah untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kewajiban kita adalah menjaga bagaimana nikmat ini terus ada pada diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas waktu dan tempat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus istiqamah di atas jalan Allah sampai Allah mewafatkan kita. Dan ini adalah tugas yang sangat berat, terlebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Tugas yang sangat berat bagi kita untuk menjaga agama kita, menjaga agama anak dan istri kita, agar tetap terus ada pada diri kita dan keluarga kita sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kehidupan kita setelah Ramadan ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, adalah hari-hari yang sangat berat. Karena ketika di bulan Ramadan kita bisa istiqamah untuk setiap harinya membaca Al-Quran, kita bisa istiqamah untuk setiap harinya menundukkan pandangan, kita bisa istiqamah di bulan Ramadan setiap harinya untuk salat malam. Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Allah Subhanahu wa taala membelenggu iblis dan bala tenteranya di bulan Ramadan, sehingga mereka tidak bisa dan tidak kuasa untuk menggoda kita seperti ia bisa menggoda kita di hari-hari seperti ini. Hari-hari saat ini adalah hari-hari yang sangat berat, karena setelah Ramadan berakhir Allah Subhanahu wa taala kembali melepaskan ikatan iblis dan bala tenteranya. Iblis dan pasukannya kembali melancarkan misinya untuk menyesatkan kita semua dari jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memalingkan kita semua daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis telah berjanji di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya daripada surga Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, karena engkau telah menyesatkanku, karena engkau telah mengeluarkanku daripada surga, aku akan sesatkan anak cucu Adam daripada jalan yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Niscaya engkau tidak dapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur.
dan itu benar. Ya, hanya sedikit daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya di hari-hari yang ia lalui. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kita akan membahas tema ini, dan mungkin ini adalah tema yang berulang dan penting bagi kita untuk mengulang-ulang kaji kita dan mengulang-ulang apa yang telah kita pernah dengarkan, agar kita dapat kembali diingatkan dari apa yang pernah mungkin kita lupakan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling memberikan peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Malam ini kita akan membahas tentang tema istiqamah di jalan Allah dan sebab-sebab yang membuat kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita katakan ini tema yang penting? Karena pernah, sebagaimana yang pernah kita kisahkan di majelis ini, ya kita nukilkan daripada apa yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala daripada kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, tentang seseorang yang hidup di abad keempat Hijriah, hidup di tahun 378 Hijriah. Orang yang jaraknya masih sangat dekat daripada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 4 abad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini hidup. Dan orang ini, ya, dan pernah kita kisahkan, ya, bagaimana luar biasa ibadahnya. Ya, orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bernama Abduh bin Abdurrahim. Ya, dan Imam Ibnul Jauzi mengatakan ini bukan Abduh bin Abdurrahim, tapi temannya Abduh bin Abdurrahim. Siapapun dia, akan tapi kisahnya nyata dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang betapa hebatnya ibadahnya, tentang betapa hebatnya amalan yang ia lakukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap malamnya dia selalu salat malam. Bagaimana ya pada hari-hari di sana disunnahkan untuk puasa, ia selalu berpuasa sunnah. Ia tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Bahkan ia penghafal Al-Quran. Dan juga ia merupakan orang yang selalu berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun kita yang hadir saat ini yang ibadahnya menyamai atau mendekati ibadah orang ini. Akan tetapi apa? Akan tetapi ternyata ya ia bisa, ia tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waliyazubillah, ia murtad, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala dikarenakan jatuh cinta kepada salah seorang wanita Nasrani. Ya, ia berani melepaskan apa yang selama ini telah ia jaga. Ia berani mengorbankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita menganggap kita bisa terus beribadah kepada Allah, terus berada di jalan Allah sampai Allah mewafatkan kita dengan ibadah kita yang tidak seberapa apabila dibandingkan dengan ibadah Abduh bin Abdurrahim ini? Maka betapa kita telah masuk dalam perangkap syaitan, di mana syaitan mengelabui kita seolah-olah kita akan benar-benar wafat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita akan benar-benar wafat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jarang di antara kita yang mengabaikan perintah Allah dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, beranggap dia bisa bertaubat di kemudian hari, umurnya masih panjang, dia masih muda, dia masih sehat, tertipu dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya sehingga ia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Apa makna istiqamah? Istiqamah secara bahasa maknanya adalah lurus. Ya, bagaimana kita bisa tetap berjalan lurus, ya, tidak melihat ke kiri dan ke kanan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah membuat garis yang lurus di hadapan para sahabatnya. Lalu ketika Nabi selesai membuat garis yang lurus tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat di kanan kiri garis yang lurus tersebut jalan-jalan yang sangat banyak.
Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, wa anna hadza sirati mustaqima. Jalan yang lurus ini adalah jalanku, yaitu jalan yang lurus. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus ini, wala tattabi'us subul, janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, maka apabila kalian mengikuti jalan-jalan yang lain tersebut, itu akan membuat kalian tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, tercerai-berai daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Nabi menyebutkan bahwasanya jalan-jalan yang ada di kiri dan kanan pada jalan yang lurus tersebut, pada masing-masing jalan tadi ada syaitan yang menyeru kita untuk masuk ke jalan tersebut. Syaitan yang mengajak kita untuk berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah jalan-jalan yang mengajak kita untuk mengikuti syahwat kita, untuk mengikuti syubhat yang ada di sekitar kita agar kita terpeleset daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti syahwat, bagaimana hari ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan teknologi yang semakin maju membuat maksiat tersebut tidak hanya terjadi di luar, bahkan sampai ke dalam kamar kita. Bagaimana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ingin betul-betul menyelewengkan kita daripada jalan yang lurus, yang membelokkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengikuti syahwat kita, lalu kita lupa dengan apa yang telah kita pelajari, kita lupa dengan apa yang pernah kita dengar daripada Allah, daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dengan mudah mengikuti syahwat kita. Kita dengan mudah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan sangat mudah hari ini mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada satu orang pun makhluk yang melihat kita. Ini masa-masa fitnah, masa-masa kita betul-betul harus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlihat baik di hadapan orang, namun ketika kita dalam keadaan sendiri, ketika kita dalam keadaan tidak ada orang yang melihat kita, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna rajulun yaumal qiyamah, benar-benar akan datang seseorang pada hari aqwamun yaumal qiyamah, akan datang sekelompok orang pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang bihasanatin, dengan membawa amalan ibadah yang sangat banyak. Hasanat, amalan ibadah yang sangat banyak, saking banyaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsali jibali tihamah, saking banyaknya ia bagaikan amalan yang telah dia kumpulkan itu, kalau dikumpulkan bagaikan pegunungan Tihamah. Itu pegunungan yang ada di kota Madinah. Pegunungan, bukan hanya satu gunung, tapi pegunungan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faja'alahallaha haba'an mansura. Allah jadikan apa yang telah dia kumpulkan daripada kebaikannya tersebut haba'an mansura, menjadi butiran debu yang berterbangan yang tidak ada gunanya. Ya, maka mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, para sahabat ketakutan. Siapa yang tidak ketakutan, Bapak Ibu? Telah berletih-letih mengumpulkan pahala salat, berletih-letih bangun malam untuk mengerjakan tahajud, ya, kering kerongkongan untuk membaca Al-Quran, kering lisan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, habis harta bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan yang telah dikumpulkan di dunia. Tapi ketika dihadapkan di hadapan Allah, dia hanya menjadi butiran debu, tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak khawatir dengan hal ini? Maka para sahabat Nabi sangat ketakutan pada saat itu. Maka kata Nabi,
kata para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sifhum lana wajallihim lana. Wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah. Siapa mereka? Tunjukkan kepada kami siapa mereka wahai Rasul yang sangat merugi ini, telah mengumpulkan pahala yang sangat banyak, akan tapi ketika dihadapkan di hadapan Allah hanya menjadi butiran debu. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun ya min jildatikum. Mereka itu adalah orang yang ada di agama kalian. Ya, mereka yasumuna kama tasumun. Mereka berpuasa sebagaimana kalian berpuasa. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Akan tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum, ya akan tapi mereka apabila dalam keadaan kesendirian, ya apabila mereka dalam keadaan tidak ada orang yang melihat mereka, lalu mereka dihadapkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahakuha, mereka melakukannya. Mereka tidak bermaksiat hanya karena malu dilihat orang, tapi tidak malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa-masa seperti ini Bapak Ibu, kita butuh betul-betul istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi fitnah syubhat, fitnah yang membuat kita ragu dengan ajaran yang, dengan syariat yang telah kita amalkan, baik di media sosial maupun di lingkungan kita, sehingga tidak jarang bagi kita yang meninggalkan apa yang telah kita yakini, meninggalkan apa yang telah kita amalkan selama ini daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kuatnya syubhat yang menarik kita, sedangkan ilmu kita sangatlah tipis. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, penting bagi kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditanyakan tentang istiqamah, apa itu istiqamah? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, istiqamah alla tusyrik billahi syai'ah. Di antara makna istiqamah kata beliau, jangan pernah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu. Ya, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu. Maka itu istiqamah. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istiqamah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditanyakan tentang istiqamah. Apa kata beliau? Antastaqima 'alal amri wan nahi, yaitu engkau terus berada lurus di atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melenceng. Utsman ketika ditanyakan istiqamah, beliau mengatakan ikhlasul amali lillah. Istiqamah adalah bagaimana engkau terus-menerus berusaha ikhlas ketika beramal hanya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib ditanyakan tentang istiqamah, beliau katakan bi annaha adaul faraid. Istiqamah yaitu bagaimana engkau melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan kepadamu. Ia berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika ditanyakan tentang istiqamah, kata beliau istaqamu ala amrillah wa amilu bi ta'atihi wajtanabu ma'siyatah. Kata beliau rahimahullahu taala, apa istiqamah? Istiqamah adalah engkau terus berada di jalur yang lurus di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu engkau mengamalkan ketaatan kepadanya dan engkau menjauhi semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanyakan tentang istiqamah. Apa kata beliau? Istiqamah adalah al-amalu ala wifaqil qaul, yaitu engkau beramal sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Apa yang kau ucapkan engkau amalkan, maka itu istiqamah, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan banyak lagi makna tentang istiqamah yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mencoba mengkumpulkan semua apa yang dimaksudkan oleh para ulama kita tentang istiqamah. Beliau menyimpulkan, kata beliau rahimahullahu taala, hadhil aqwal wa in tadakhalat fatalkhisuha. Ucapan-ucapan tentang istiqamah yang telah kita dengarkan tadi, kata beliau, ya maka walaupun maknanya saling berhubungan, kesimpulannya adalah, kata beliau, i'tadalu ala ta'atillah.
Yaitu istiqamah, kesimpulan yang kata beliau adalah bagaimana kita bisa lurus di atas ketaatan kepada Allah. Aqdan, baik secara akidah, wa qawlan, maupun secara ucapan, wa amalan, maupun secara perbuatan, wa dawamu ala dhalik, lalu dia terus menerus berada di atas hal tersebut, maka dia adalah orang yang istiqamah. Ya, orang yang terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara akidah maupun secara ucapan maupun secara prakteknya dari amalan, dan dia menjaga itu semua sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya di atas hal tersebut. Maka itu istiqamah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas akidah. Itu ketika kita mengetahui bahwasanya, ya kita ambil sampel contoh, misalkan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Allah lah pemberi rezeki. Ya ketika di kanan kiri kita, ya kita melihat orang-orang ketika berjualan menggunakan pelaris, ya menggunakan jimat-jimat agar banyak orang datang membeli barang dagangannya, ya, dan ternyata banyak orang yang membeli barang dagangannya, dan dagangan kita yang sama dengan dagangannya tidak sebanyak dagangan orang yang memakai jimat ini, yang memakai pelaris ini. Maka disitulah kita sedang diuji oleh Allah, apakah kita akan terus istiqamah, yakin kepada Allah bahwasanya Allah lah pemberi rezeki, bahwasanya Allah lah Sang Razzaq, dan tidak melenceng daripada apa yang telah dia yakini untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang berkeyakinan adanya benda yang mendatangkan manfaat padahal benda itu tidak mendatangkan manfaat, maka pada saat itu dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia mencium Hajar Aswad, padahal batu yang mulia, batu yang Allah turunkan daripada surga. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad ketika melakukan tawaf, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Inni a'lamu innaki la hajar. Aku tahu engkau hanya bongkahan batu, la tadur wa la tanfa'. Engkau tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat. Itu yang harus kita yakini, tidak ada benda-benda yang bisa memberikan bahaya, tidak ada benda-benda yang bisa memberikan manfaat kecuali benda-benda tersebut disebutkan oleh Allah atau disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam berkah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keberkahannya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Orang yang berniat meminumnya, berniat kesehatan, maka Allah akan berikan kesehatan dan ia memberikan keberkahan atas izin Allah. Adapun benda-benda biasa yang tidak bisa memberikan keberkahan sedikit pun, ya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka ketika kita yakin benda itu memberikan manfaat dan mudarat, maka kita telah jatuh ya pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar mengatakan, aku tahu engkau hanya bongkahan batu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak, kalaulah aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Karena Nabi menciummu, maka aku menciummu karena aku mengikuti Nabi. Nabi menciummu, maka aku pun menciummu, wahai batu Hajar Aswad, kata Nabi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kita harus tetap berpegang teguh dengan akidah kita. Ya, dengan hari ini di media sosial bersebaran zodiak tentang ramalan-ramalan tentang tahun berapa kita lahir, bulan berapa kita lahir, lalu kita coba-coba untuk hanya ikut-ikut ya mengetahui bagaimana ramalan kita, berarti kita telah keluar daripada keistiqamahan kita selama ini. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya penting di masa-masa seperti ini kita terus istiqamah di atas akidah yang telah kita pelajari, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara ucapan maupun secara perbuatan. Ya, secara ucapan istiqamahlah kita setelah Ramadan ini ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Bagaimana mungkin ya dahulu ketika Ramadan kita berjanji pada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berghibah, karena kita khawatir ketika kita berghibah
ya pahala puasa kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bisa jadi habis. Maka setelah Ramadan berusahalah kita istiqamah agar menjaga lisan kita untuk tidak menggibah siapapun itu, menceritakan aib siapapun itu orangnya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, ya beliau mengatakan apa? Kata beliau, arju an alqallaha ya walam yuhasibni anni agtabtu ahada. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, aku berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika aku dihisab, amalanku dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berharap tidak ditemukan satupun ucapanku yang menceritakan orang lain, yang menghibah aib orang lain. Lihat bagaimana Imam Al-Bukhari berkeinginan agar dia terus istiqamah sampai wafat, tidak menceritakan aib orang lain, sehingga ketika dihisab, ketika ia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di catatan amalannya sekalipun dia tidak pernah menghibah orang lain. Itu yang harus kita biasakan dan harus kita usahakan agar apa? Agar kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum istiqamah? Istiqamah ini hukumnya wajib. Wajib kita, bagi kita yang telah salat, wajib kita terus menjaga salat kita sampai mati. Kita yang telah mengetahui hukum puasa Ramadan, wajib bagi kita untuk terus menjaga puasa Ramadan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu bahaya maksiat, wajib bagi kita bertekad dalam hati kita semampu kita meninggalkan maksiat. Ketika kita terjatuh dalam maksiat tersebut, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah bermaksiat. Semua kita ini pelaku maksiat. Akan tapi orang istiqamah bagaimana? Ketika dia terjatuh pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadzakkaru, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah ini wajib, seperti firman Allah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 112, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim, maka istiqamahlah engkau. Allah sebutkan ini dalam bentuk fi'il amar, dalam bentuk kata perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib, dan ini Allah sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ya, dan juga kepada kita secara umum selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamahlah engkau sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadamu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa buah daripada istiqamah ini? Buah daripada istiqamah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas ucapannya tersebut. Dia betul-betul ketika dia telah mengucapkan Rabbku adalah Allah, dia akan berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha mengenal larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjalankan perintah tersebut. Dia akan berusaha untuk menjauhi larangan tersebut. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah sampai Allah mewafatkannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, malaikat turun bergantian mendatanginya. Apa kata malaikat kepadanya pada saat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu wa la tahzanu, ya, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati. Imam Ibnu Katsir menyebutkan janganlah engkau takut, yaitu janganlah engkau takut terhadap bagaimana keadaanmu setelah kematian. Jangan engkau takut
terhadap bagaimana keadaanmu di alam barzakh. Jangan khawatir. Allah takhafu. Jangan kau khawatir bagaimana keadaanmu nanti ketika Allah membangkitkanmu. Bagaimana keadaanmu nanti di padang mahsyar. Bagaimana keadaanmu nanti di padang mahsyar di saat pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat matahari didekatkan di atas kepala kita semua. Di saat pada saat itu masing-masing kita ditenggelamkan oleh Allah dengan keringatnya sendiri sesuai dengan maksiat yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ada yang ditenggelamkan sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai lehernya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Pada saat itu kata Allah, la takhafu. Janganlah engkau takut. Wala tahzanu. Janganlah engkau bersedih hati. Bersedih hati atas apa? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, janganlah engkau bersedih hati terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Jangan sedihi, tangisi mereka bagaimana keadaan mereka setelah engkau wafat. Ya, apa yang akan mereka makan? Bagaimana keseharian mereka nantinya? Bagaimana hari-hari mereka nantinya yang mereka lalui setelah kita wafat? Maka kata Allah, wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah engkau. Ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Kenapa jangan takut? Kenapa jangan bersedih? Karena kata Allah setelahnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Maka orang istiqamah, penolongnya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Orang istiqamah di dunia tidak ada rasa takut dan rasa sedih baginya, begitupun di akhirat. Ya, ketika ia ditimpakan kesempitan rezeki, dia tidak meratapinya, akan tapi ia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Di dunia dia tidak akan pernah bersedih hati. Maka Bapak Ibu, begitupun di akhirat. Ketika di akhirat, ya mereka pun adalah orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang istiqamah di dunia, ketika menjelang sakratul maut, Allah akan mudahkan baginya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan ucapan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia kapan? Yaitu ketika menjelang sakaratul maut. Jangan kita bayangkan Bapak Ibu bahwa saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan sakaratul maut itu adalah keadaan yang sangat mudah untuk mengucapkannya. Tidak. Sangat berat. Di saat rasa sakit yang luar biasa yang kita rasakan pada saat itu, di saat fitnah syaitan yang sangat luar biasa berusaha yang menyesatkan kita pada saat itu, karena itu adalah kesempatan terakhirnya untuk menyesatkan kita, maka syaitan akan mengerahkan semua upayanya agar kita tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kokohkan lisannya untuk mengucapkan kalimat syahadat tersebut di dunia wa fil akhirah, dan begitu pun ketika di akhirat, yaitu ketika ia berada di alam barzakhnya, ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyakan kepadanya tentang man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk, siapa Rabbmu dan siapa nabimu dan apa agamamu. Jangan bayangkan menjawab itu semua semudah tatkala kita ditanyakan pertanyaan itu sekarang. Pada saat itu yang menjawabnya lisan kita akan berucap sesuai dengan amalan yang telah kita lakukan di dunia. Orang-orang yang beriman, Allah akan teguhkan ucapannya. Ia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad, wa dinil Islam, dan agamuku adalah Islam. Adapun orang-orang yang tidak istiqamah, orang-orang yang mudah sekali termakan rayuan syaitan, rayuan iblis, maka pada saat itu akan sulit baginya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sangat sulit baginya untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanyakan oleh Munkar dan Nakir, dia hanya mengatakan aku tidak tahu, aku mendengarkan manusia dahulu mengatakan ini dan itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala
mengazabnya di alam barzakh. Dan ketika di alam barzakh seseorang tidak selamat, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, artinya ketika di alam barzakh dia sudah mendapatkan azab kubur, maka perjalanannya setelah perjalanan alam barzakh adalah perjalanan yang sangat sulit. Dan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Setiap kali ia melewati kuburan, ia menangis. Dan ditanyakan kepadanya kenapa ia menangis setiap kali melewati kuburan, maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama di akhirat. Fa in naja minha, maka apabila seseorang selamat darinya, fama ba'dahu yakunu aisar, maka perjalanan setelahnya adalah perjalanan yang lebih mudah. Akan tetapi wa illam yanju, akan tetapi apabila dia tidak selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya adalah perjalanan yang sangat sulit. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya bagaimana keadaan kita di alam barzakh itu tergantung kita saat ini. Apakah kita mau istiqamah di atas ketaatan, atau kita akan meninggalkan ketaatan ini lalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka tidak semua orang bisa istiqamah. Tidak semua orang bisa istiqamah. Istiqamah adalah kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lapangkan dadanya untuk meninggalkan syahwat. Allah akan lapangkan dadanya untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika istiqamah adalah pemberian dari Allah, maka oleh sebab itu ketahuilah Allah telah ajarkan kepada kita dalam setiap salat kita untuk meminta keistiqamahan tersebut, yaitu pada surat Al-Fatihah. Dalam setiap salat kita Allah wajibkan bagi kita untuk membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali sehari semalam, di mana di surah Al-Fatihah tersebut kita meminta kepada Allah keistiqamahan, yaitu pada ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka ini adalah permintaan kita untuk terus istiqamah di atas jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukankah kita saat ini telah berada di jalan yang lurus? Kenapa kita selalu meminta kepada Allah jalan yang lurus ini? Maka kata para ulama, yaitu kita meminta kepada Allah ketika kita telah diberikan hidayah untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, hidayah kepada Islam, maka pada saat itu kita terus diminta oleh Allah untuk mengucapkan doa ini agar kita diberikan keistiqamahan di atas jalan yang lurus ini, agar kita diberikan ilmu, agar kita diberikan petunjuk, agar tidak melenceng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seriuslah ketika kita membaca Al-Fatihah, tadabburilah setiap ayat yang kita baca pada surat Al-Fatihah. Jangan sembarangan, jangan asal agar bagaimana cepat selesai daripada baca Al-Fatihah tersebut, karena padanya terdapat permintaan yang sangat agung. Di antaranya kita meminta kepada Allah agar kita diistiqamahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita doa agar kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kata Nabi SAW berdoa kepada Allah, padahal Nabi adalah manusia yang paling istiqamah. Nabi adalah manusia yang paling istiqamah, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala ta'atik,
ya sabbit qalbi ala dinik, ya Allah kokohkan hatiku untuk terus berada di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang membolak-balikkan hati, memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka ini doa yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah agar hati kita ini bisa selamat daripada fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melupakan Allah dalam aktivitas kita sehari-hari. Jangan pernah meninggalkan Allah hanya di rumahnya ini, yaitu kita hanya ingat Allah di masjid. Ketika keluar dari masjid, kita lupa daripada Allah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingat kepada Allah di bulan Ramadan. Ketika Ramadan berakhir, kita pun mengabaikan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah dalam setiap aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan setiap harinya, apapun profesi kita, di kantor, di pasar, dimanapun kita, selalulah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat bahwasanya Allah mengawasi setiap gerak-gerik kita. Allah mengetahui apa yang kita lihat, Allah mengetahui apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan. Setiap kali kita ingin tidak amanah dalam pekerjaan kita, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengawasi kita. Tatkala kita ingin mengurangi timbangan kita, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengawasi kita. Tatkala lisan kita ingin berdusta, tatkala lisan kita ingin berghibah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan apa yang kita ucapkan. Oleh sebab itu Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh wanita-wanita yang mana itu bukan wanita sembarangan, digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan, yang memiliki kecantikan, maka pada saat itu Nabiullah Yusuf alaihi salam bisa mengalahkan godaan syahwat tersebut. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika ia mengatakan, ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya, ya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ia adalah Rabbku yang telah berbuat baik kepadaku. Tidak mungkin aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin aku bermaksiat kepada Allah dengan mata yang Allah berikan kepadaku. Tidak mungkin aku bermaksiat kepada Allah dengan lisan yang Allah berikan kepadaku. Tidak mungkin aku bermaksiat kepada Allah dengan telinga yang Allah telah berikan percuma ya kepadaku. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hendaklah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syaitan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan tersebut tidak berani menggoda kita. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan adalah tipu daya yang sangat lemah. Kapan tipu daya syaitan itu menjadi tipu daya yang lemah? Ketika hati kita, ketika lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarril waswasil khannas, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada waswas al-khannas. Apa itu al-khannas? Yaitu syaitan yang bersembunyi. Syaitan itu ya ketika menggoda kita, dia mencari kesempatan, dia sembunyi-sembunyi. Ketika dia melihat hati kita kosong daripada mengingat Allah, maka dia pun segera memberikan waswas ke dalam hati kita, membisikkan godaan ke dalam hati kita. Oleh sebab itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, ketika kita diajak oleh syaitan untuk bermaksiat, ketika kita merasakan godaan syaitan untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila syaitan membisikkan kepadamu bisikan, untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa kata Allah? Fasta'iz billah, segeralah engkau beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Jangan diikutkan, ya, jangan ikutkan godaan tersebut.
jangan ikutkan bisikan tersebut. Segeralah ketika kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan hilang godaan tersebut, akan hilang bisikan tersebut dari hati kita, dan hati kita pun akan menjadi tenang ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tentram. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah adalah ilmu. Ya, adalah ilmu. Oleh sebab itu Nabi SAW mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ya, ilmu apa yang wajib? Ya, tentu ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mana dengannya kita mengetahui apa yang diwajibkan kepada kita dan apa yang dilarang kepada kita. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah tidak pernah meminta kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali hanya tambahan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, ya, tentang ayat yang mulia ini beliau mengomentari, kata beliau, wadihud dilalati fi fadlil ilmi. Ayat ini sangat jelas menyebutkan kepada kita tentang keutamaan ilmu, karena Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali hanya tambahan ilmu. Sudah azan, Pak? Baik, kita lanjutkan sedikit nantinya setelah azan berkumandang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Ya, maka terakhir pada kajian singkat kita ini, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu istiqamah atau tidak. Maka para ulama menyebutkan untuk mengetahui atau seseorang mengetahui apakah dirinya sudah istiqamah atau tidak, ada beberapa indikator yang bisa dia lihat. Pertama, as-sabru 'inda syada'id was-sabatu 'indal balaya. Yang pertama, lihat bagaimana keadaan dirinya ketika Allah timpakan kepadanya kesusahan dan Allah timpakan kepadanya musibah. Lihat bagaimana keadaan dirinya, apakah dia tetap memuji Allah, apakah dia akan tetap beribadah kepada Allah, apakah dia tetap akan konsisten dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah atau tidak. Ketika orang tadi ternyata ketika ditimpa musibah oleh Allah, ketika ditimpa kesusahan oleh Allah, lalu tidak sabar dengan hal tersebut dan dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah seketika itu, maka ketahuilah dia bukanlah orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang, semua orang bisa taat Bapak Ibu. Dalam keadaan yang nyaman, semua orang bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat bagaimana keadaannya ketika ditimpa musibah oleh Allah. Apakah dia akan tetap memuji Allah atau tidak? Karena ketahuilah Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, tidak ada manusia yang saat ini musibahnya lebih besar daripada musibah yang Allah pernah timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, ketika mereka mendapatkan azab, mendapatkan siksaan demi siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Khabbab ibn Arat radhiyallahu taala anhu, dia terus-menerus disiksa oleh mantan majikannya, padahal bukan lagi majikannya, mantan majikannya itu Ummu Anmar. Ya, dia menyiksa Khabbab ibn Arat dengan besi panas. Ia panaskan besi, ya, lalu diletakkan di kepala Khabbab ibn Arat. Dipanaskannya besi, lalu diletaknya di pipi Khabbab ibn Arat. Besi panas tersebut yang memerah tersebut karena api, lalu diletakkan di punggung Khabbab ibn Arat, dan pernah mereka ikat Khabbab ibn Arat, lalu dibaringkan Khabbab ibn Arat di besi yang baru saja dipanaskan, dan tidak hilang panasnya kecuali dengan cairan-cairan tubuh Khabbab ibn Arat yang terbakar tadi. Lalu Khabbab ibn Arat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal-awal Islam. Khabbab mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alla tastansir lana, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Alla tad'ullaha lana, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami, wahai Rasulullah? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Khabbab, ya, sesungguhnya dahulu ada orang yang hidup sebelum kalian, ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum mereka pun menggali untuk mereka sebuah lubang, lalu dia diletakkan di lubang tersebut setengah badannya, lalu diambil minsyar, diambil gergaji, digergaji kepalanya sampai ke bawah terbelah dua. La yasuddu dzalika an dinih, itu tidak membuatnya berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dahulu orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ia beriman kepada Allah, diperintahkan untuk meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau, lalu dibawakan kepadanya sisir yang terbuat dari besi, disisirlah dagingnya sampai terkelupas dagingnya dari tulangnya. La yasuddu dzalika an dinih, itu tidak membuat dia sedikit pun berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi la yatimannallahu hadzal amr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah akan sempurnakan agama ini, dan engkau akan dapati seseorang yang berjalan daripada Sana'a
menuju Hadramaut, kota yang ada di Yaman, Son'a ke Hadramaut, orang akan berjalan dari Son'a ke Hadramaut dan tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah dan kecuali serigala yang akan menerkam hewan ternaknya. Hanya itu yang dia khawatirkan, yang lain dia tidak takut. Ya walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian adalah orang yang terburu-buru. Kapan Allah membantu saya? Kapan Allah mengeluarkan saya daripada kesulitan ini? Ya maka jangan pernah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, maka ketahuilah dan ingatlah orang yang paling besar musibahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah apa yang terbesar yang Allah timpakan kepada kita? Di antara musibah yang terbesar yang Allah timpakan kepada kita adalah musibah kematian, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Maka ketahuilah tidak ada manusia yang diberikan musibah kehilangan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayahnya wafat ketika dia masih berada di kandungan ibunya. Lalu ibunya wafat di saat usianya masih 6 tahun, di saat dia baru sedang disayang-sayang oleh ibunya. Lalu ibunya meninggal di depan matanya. Tidak selang beberapa lama setelah ibunya wafat, Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya, dan kakeknya pun wafat di usia Nabi SAW 8 tahun. Ketika Nabi SAW, kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya, dan pamannya ini sudah sangat dianggapnya seperti ayahnya sendiri dan sangat dicintai oleh Nabi SAW. Di tahun ke-10 kenabian, paman yang sangat dia cintai ini, yang sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri, pun wafat di depan matanya, dan wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam keadaan di mana Nabi sangat ingin pamannya ini mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Berselang 3 bulan setelah wafat pamannya, wafat istri tercintanya, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kehilangan putra-putrinya di saat Nabi masih hidup. Nabi kehilangan Abdullah, Nabi kehilangan Al-Qasim di saat Abdullah dan Qasim masih berusia bayi. Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Satu-satunya anak Nabi yang wafat setelah Nabi adalah Fatimah radhiyallahu anha. Semua anak Nabi wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Masih kita menganggap kita adalah orang yang paling besar musibahnya yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi musibah-musibah yang lain, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Ya, Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat, ya, Nabi sangat menginginkan kehadiran anak laki-laki. Lalu Allah berikan Ibrahim daripada istrinya Maria Al-Qibtiyah. Namun baru beberapa bulan Ibrahim pun wafat di hadapan Nabi SAW. Nabi sangat bersedih. Nabi menangis. Bukan berarti ketika kita ditimpa musibah kita tidak boleh menangis. Salah. Kita diperbolehkan oleh Allah untuk menangis. Karena itu fitrahnya. Ketika seorang ditimpa musibah dia bersedih, dia menangis. Karena Nabi, apa kata Nabi SAW? Innal aina la tadma' wal qalbu la yahzan walakin la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sesungguhnya mata boleh menangis, hati boleh bersedih, namun tidak boleh kita ucapkan kecuali ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara indikator dari sekian banyak indikator yang disebutkan oleh para ulama kita. Namun karena waktu kita yang tidak memungkinkan, maka mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat dapat kembali mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus mempertahankan ibadah kita ini, dan kita tingkatkan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ibadah kepadanya, dan juga sampai Allah memudahkan kita untuk mengakhiri hayat kita ini, kehidupan kita ini dengan ucapan la ilaha illallah. Wallahu a'lam Bapak Ibu. Ya, karena waktu Isya telah dekat, mungkin tidak ada pertanyaan.
Kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.